pelaku, korban, dan masyarakat, penegasan prinsip diferensi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjadi profesionalitas dan akuntabilitas. 4. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. 5. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, termasuk hak atas bantuan hukum, pendampingan advokat, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, atau kekerasan dalam setiap tahap penegakan hukum. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, mencakup kewajiban pendampingan advokat terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, penegasan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pihak tertentu, dan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. 7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana luar pengadilan yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. 8. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia, diperkuat dengan kewajiban aparat untuk melakukan asesmen kebutuhan khusus serta menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan yang ramah dan aksesibel. 9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 10. Perbaikan pengaturan tentang upaya paksa untuk menjamin penerapan prinsip perlindungan HAM dan due process of law, termasuk pembatasan waktu, syarat penetapan, dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan dan atas tindakan aparat penegak hukum. 11. Pengenalan mekanisme hukum baru dalam hukum acara pidana, antara lain pengakuan bersalah bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman, dan perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku tindak pidana korporasi. 12. Pengaturan prinsip pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi. 13. Pengaturan kompetensi, restitusi, rehabilitasi secara lebih tegas sebagai hak hukum korban dan pihak yang dirugikan oleh kesalahan prosedur atau kekeliruan penegakan hukum. 14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan Komisi 3 DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana. Pimpinan Komisi 3, Ketua Habibur Rahman. Jadi rekan-rekan, itu tadi sesuai dengan daftar kalian sudah quorum, kita sepakati ini terbuka dulu ya. Ya, tadi urutannya adalah pengantar dari pimpinan Komisi 3, lalu berikutnya adalah laporan panja RUU tentang KUHP. Laporan panja dibacakan oleh laporan panja. Oke, Pak Bimantoro tolong membacakan. Terima kasih pimpinan. Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP Komisi 3 DPR RI. Kamis 13 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Saudara Menteri atau yang mewakili serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 64 garing DPR RI garing 1 garing 2024-2025 tentang program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Nasional tahun 2025 dan program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi RUU Prioritas tahun 2025 dan RUU Usul Inisiatif DPR RI. Pembahasan RUU KUHP ini dalam perkembangannya memang bukan proses yang mudah,
Tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini meliputi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak tersangka, korban, saksi, disabilitas, perempuan, dan anak. Di samping itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi cara penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap pasal dalam RUU ini tentu harus merespon kebutuhan tersebut dengan bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. RUU KUHP ini harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum baik sehingga sebagai tersangka maupun korban serta pihak-pihak terkait tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Panja RUU KUHP melaporkan terkait dengan hasil pembahasan terhadap seluruh substansi yang ada dalam RUU KUHP, diantaranya yang pertama, penyesuaian hukum acara pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional dan internasional yang selaras dengan Konvensi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, United Nations Convention Against Corruption, ketentuan peraturan perundangan terkait HAM, serta perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai-nilai KUHP yang baru, yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif guna mewujudkan pemulihan keadilan substantif dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Yang ketiga, penegasan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjaga profesionalitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.